Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama aku Mutia Khairunisa dengan NIM 112305100000052 dari kelas 3B Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oke, jadi pada kesempatan kali ini aku mau menjelaskan tentang salah satu tema dari mata kuliah Psikologi Komunikasi dan Tablik, yaitu temanya itu peranan motivasi dalam komunikasi dan tablik. Oke, langsung aja. Untuk pertama itu ada menjelaskan definisi. Menjelaskan definisi dimulai dari asal kata, yaitu yang pertama ada motivasi. Asal kata motivasi adalah berasal dari kata Latin, yaitu movere, yang bermaksud to move atau untuk bergerak. Kemudian ada kata komunikasi yang berasal dari kata bahasa Inggris communication, yang juga berasal dari bahasa Latin, yaitu communicatio, yang berasal dari komunis, yang berarti sama. Nah, selanjutnya ada kata tablik, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu balaga, yubaligo, tabligan, yang berarti menyampaikan. Selanjutnya itu ada menurut istilah. Menurut istilah, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Selanjutnya itu, secara istilah, komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud itu dapat dipahami. Selanjutnya, yang ketiga itu ada tablik. Secara istilah, menurut M. Bahri Ghazali, dalam bukunya yang berjudul Dakwah Komunikatif, dia mengatakan bahwa tablik itu adalah suatu kegiatan penyampaian pesan ajaran agama Islam. Gitu. Selanjutnya menurut para ahli. Menurut para ahli yang saya ambil di sini yaitu David McClelland. Dia ini lahir di Mount Vernon, New York, Amerika Serikat. Pendidikannya itu dia memiliki gelar BA atau Bachelor of Art dari Wesleyan University dan PhD atau Doctor of Philosophy di bidang psikologi eksperimental dari Yale University. Nah, karya terkenalnya itu yaitu buku The Achieving Society yang diluncurkan pada tahun 1961 yang memperkenalkan teori tentang kebutuhan. Jadi di sini teori kebutuhan itu mencakup kebutuhan berprestasi, kebutuhan afiliasi, dan kebutuhan kekuasaan sebagai motivasi utama dalam perilaku manusia. Nah, si McClelland ini mengatakan bahwa dalam diri manusia ada dua motivasi atau motif, yakni motif primer dan motif sekunder. Jadi motif primer itu motif yang tidak bisa dipelajari, sedangkan motif sekunder itu adalah motif yang berasal dari pengalaman serta interaksi sosial. Dalam komunikasi dan tablik, pendapat tentang motivasi yang diberikan oleh McClelland ini dapat dicontohkan seperti seorang penceramah yang menyadari tentang pentingnya rasa aman dalam berkomunikasi akan membuat audiens merasa nyaman dan tidak terancam. Maka dari itu, dalam tablik, motif primer ini terlihat ketika seorang dai memulai ceramahnya dengan menyapa audiens secara ramah dan menciptakan suasana yang aman dan nyaman. Nah, sedangkan kalau motif sekunder dalam konteks komunikasi dan tablik, contohnya itu seperti ketika ada seorang penceramah muda yang dirinya ini ingin diterima atau diakui oleh komunitasnya. Dalam kutip, di sini tuh maksudnya adalah kebutuhan berafiliasi atau motif sekunder tadi sesuai dengan teori motivasi yang dijelaskan oleh McClelland. Nah, di sini seorang penceramah muda ini dia belajar dari pengalaman-pengalamannya bahwa audiens cenderung lebih terbuka pada penceramah yang bersikap ramah dan mendekatkan diri. Nah, maka dari itu, dari motivasi tersebut, dia menyesuaikan gaya komunikasinya dengan menjadi lebih santai dan tidak kaku. Kemudian dia juga menggunakan bahasa yang lebih mudah dimengerti, serta menyelipkan cerita-cerita yang relate atau cerita-cerita yang umum gitu bagi audiens. Nah, menurut para ahli yang kedua, yaitu ada Sumardi Suryabrata. Dia ini merupakan salah satu dosen yang lahir di Yogyakarta. Sumardi Suryabrata ini merupakan lulusan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada atau UGM. Karya terkenalnya itu ada buku yang berjudul Psikologi Pendidikan dan Psikologi Umum. Nah,
tentang motivasi, Sumardini mengatakan bahwa motivasi adalah keadaan yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai satu tujuan. Nah, dalam konteks komunikasi dan tablik ini dapat dicontohkan atas teori dari Sumardini. Contohnya itu seperti ketika seorang penceramah memiliki motivasi untuk membuat perubahan jangka panjang dalam perilaku si jamaah yang mendengarkan. Kemudian motivasi ini membuat si penceramah itu tidak hanya memberikan ceramah sekali saja, namun dia merencanakan segala rangkaian kegiatan dan diskusi lanjutan untuk mendampingi jamaahnya. Nah, dalam ceramahnya itu dia itu mengkombinasikan pendekatan informatif dengan ajakan yang memberikan alasan mengapa sholat berjamaah itu penting dan manfaatnya bagi kehidupan pribadi serta masyarakat gitu. Dia juga mengadakan sesi tanya jawab agar jamaah merasa lebih terlibat dan termotivasi. Dengan motivasi yang kuat untuk mencapai perubahan, kemudian si penceramah ini melakukan lebih dari sekedar ceramah, yaitu dia juga memastikan bahwa pesan yang disampaikan itu terus melalui dukungan dan keberlanjutan. Itu. Nah, kesimpulan dari dua pendapat ahli tadi dapat saya simpulkan bahwa peran motivasi dan dalam komunikasi dan tablik ini, yaitu motivasi penceramah berasal dari dorongan internal, baik yang tidak dipelajari maupun yang dipelajari dari pengalaman sosial yang membuat mereka ingin berkomunikasi secara efektif untuk mencapai tujuan spesifik. Motivasi yang kuat memungkinkan seorang penceramah untuk menyesuaikan cara, nada, dan pendekatan komunikasi agar pesan keagamaan lebih mudah diterima. Nah, dalam konteks ini, motivasi itu bukan sekedar dorongan untuk berbicara aja, tetapi dorongan untuk berbicara dengan cara yang lebih berdampak atau berefek, atau agar mencapai tujuan yang diinginkan seperti menginspirasi, membimbing, mengajak audiens ke arah yang lebih baik. Itu. Closingnya, sebagai penutup, saya ingin memberikan sebuah kata-kata yang berkaitan dengan peranan motivasi dalam komunikasi dan tablik. Jadi, motivasi itu merupakan hal yang penting dalam sebuah komunikasi. Jadi tanpa adanya motivasi, pesan mungkin saja tidak tersampaikan dengan baik. Maka dari itu diperlukan dorongan dari diri seorang pemuka agama dalam menyampaikan perkataannya itu, dan adanya dorongan yang berupa kesadaran dari diri pendengar untuk berubah menjadi lebih baik. Itu saja yang dapat aku jelaskan kali ini tentang peranan motivasi dalam komunikasi dan publik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.